Bagaimana jika seorang suami yang berpoligami tanpa sepengetahuan istrinya dan saat istrinya mengetahui menimbulkan perceraian? Bu, engkau rek bela asapar yuk. Si bener lagi, tak nambahin gue lagi. Dengarkan bu, oh, penyakitnya orang laki itu satu sudah. Apa? Wanita. Pak Jarek tak watenya mengkelen. Wanita. Orang yang bini. Aneka penyakit. Makanya disinilah letak agama. Membolehkan seorang suami untuk menikah lebih dari satu. Saya kan sering mengatakan ada seorang wanita tanya, nak, ya beda ini ada seorang laki saya datangkan 3 orang, pilih yang satu kaya. Kalau kamu kawin sama dia tambah kaya kamu. Yang satu ganteng. Kalau kamu kawin sama dia, anak kamu akan ganteng, kamu akan disebut-sebut sama orang. Yang satu nih, coba celeng miskin. Kalau kamu sama dia, jadi omongan jelek sama orang. Ngomong si perempuan, ya boy, anta mata arifir rijal biziada. Abah ini nggak tahu hitung-hitungannya orang laki. Kalau orang laki kaya, dia akan menikah lebih dari satu, bah. Monreng laki gendeng, bah, pacara 10 orang, bah. Keng mon kok bisa celeng saya coba deh ya, bah. Ada orang boleh saya bah sindek kari kun engkok tak kira kal bokal deh, bah. Mangana ring bini mundro lake saya coba saya colong saya orang tak ada sindek kor lake dia lah. Ya, metem yuk. Paten lampu pada. Pada paten lampu tak kira tangale. Cocok. Namun tak cocok. Nah, harus dengarkan. Orang laki itu larinya pasti ke wanita. Cuman pilihannya 2. Halal atau haram. Kalau dia nggak melakukannya secara halal, dia akan terjerumus dengan yang haram. Titik. Nggak bisa sudah. Nggak bisa sudah. Ini sudah orang laki ya ini. Makanya dari jalan ini syariat memberikan jalan. Siapa yang mampu menikah, apa mau punya nafsu, maka apa? Dikasih jalan, dikasih parit, beda jalan. Supaya apa? Nggak kemana-mana. Sehingga diperbolehkannya menikah lagi. Dan menikah lagi tidak perlu izin dari istri. Haram seorang istri membuka HP suaminya. Salam tanya. Yang tak tanya kan nyaman ban ya. Kan mbak saya tanya, salam TV. Engkau nerangaki. Enda iya, tanda ya iya. Gue coba kopa ban. Tanya boleh yuk, boleh sama orang yuk. Jadi orang laki itu nggak bisa. Kalau nggak ke yang haram ya yang halal. Enggak ini suami saya apa namanya kaya tapi nggak nikah lagi. Iya nggak nikah lagi, tapi dia selingkuh, dia zina. Titik, nggak mungkin. Bohong. Kalau orang punya pangkat, punya kedudukan, kemudian nggak nikah, bohong. Berarti dia melakukan yang haram. Bu, sampian ini harus menghargai jika ada seorang suami yang menikah lagi. Kenapa? Berarti ini suami orang yang hebat. Kenapa dikatakan hebat? Bayangkan. Orang laki itu kalau mau dihitung, lebih enak beli daripada menikah. Mari. 200.000, kalau habis tepes, mari. Bisa kente, si lain boleh. Minta si lempo, toron, 100.000. Beli 100.000. Mari. Betul enggak? Artinya apa? Seorang suami yang gentle adalah seorang suami yang menikah lagi. Daripada melakukan yang haram. Kalau orang sekarang enggak. Lebih baik suaminya zina. Yang penting
apa namanya nggak nikah, kan nanti bisa tobat. Punya kamu apa pabriknya tobat? Orang yang berzina sekali 70 tahun amalnya hangus. Dan zina nurun kepada anak cucunya. Tapi kalau nikah enggak. Makanya orang laki yang nikah itu yang hebat. Ini loh orang laki yang punya ilmu. Kenapa? Dia menikah. Berat menikah itu. Kalau orang laki yang jelek dia nggak mau nikah. Beli aja kenapa? Beli di sana selesai, beli di sana selesai. Nggak mungkin tahu sembian. Tapi ini saya pernah dengar kerejengan ini kalau nggak salah nomor 7. Kalau nggak salah nomor 7 atau nomor berapa HIV terbanyak di Probolinggo. Nggak tahu. Pokoknya kecamatan Kerejengan. Kenapa? Penyakitnya di antara, saya pernah duduk kalau nggak salah sama Kapolsek kalau nggak salah. Seperti itu. Apa sebabnya? Sebabnya ini. Suaminya kerja di Bali. Dibilang ngirim uang, dilihat nggak ada nikah nggak apa, di sana zina. Zina nggak tahu yang dizinai. Setelah kemudian pulang kumpul sama istrinya. Istrinya nggak punya dosa, kerudungan, hadir di pengajian. Kemudian kena nular ke anaknya. Kenapa? Azab dari Allah. Mana ada orang nikah kena HIV? Nggak ada. Azab itu dari Allah. Makanya jika suami menikah lagi bagus. Tapi memang disinilah perlu kedewasaan seorang lelaki masalah menikah. Kenapa? Jangan bangga-banggaan. Mentang-mentang nikah, istrinya dibawa ke rumah istri yang tua. Ini orang laki nggak waras. Ente kawin bukan sama kambing. Langsung dibawa ke rumahnya harus setuju. Kalau nggak pisah, pisah. Ah, ini nggak bagus. Ini orang laki berarti nggak punya akal. Harus punya strategi. Buat sekiranya seorang istrinya nggak tahu. Ipang ini ngaki jadi hari ya. Tahu kaki lama mana nanya dia mana yang kaki tanpa izin. Nggak harus izin. Memang kalau di pemerintahan kalau pengen sah harus dapat izin dari istri. Istri nggak boleh tahu dan lebih baik kalau menurut saya sampian mending nggak usah tahu. Sama-sama paham si istri nggak mau nyari tahu suaminya, si suami nggak mau ngasih tahu ke istrinya, aman. Kalau sampian yang nyari tahu diperiksa, pesa, mari pesa oleh seminggu, toron anu, beli apa, nggak bisa, paham ya? Makanya di sini perlu kedewasaan. Kalau memang harus menikah, kalau menurut saya jangan dikasih tahu dong ke istrinya. Berat bu nikah itu bu, berat nikah itu harus ada saksinya. Berarti apa? Niat baik. Kalau cuma orang laki enak beli, meleneng di mana toh? Keraksannya. Dengarkan. Kalau orang laki itu jelek, orang laki yang suka zina, ini orang jelek. Dia ngambil jalan pintas, nggak mau tanggung jawab. Tapi kalau nikah tanggung jawab. Tekniknya aja seorang laki, nggak usah cerita. Kalau dikumpulkan harus satu rumah, pamer masuk GV, saya nggak cocok. Kalau saya nggak cocok. Ini nggak mau perasaannya orang perempuan. Ini berarti nggak mau memuliakan seorang perempuan. Perempuan mana yang mau dimadu? Masya Allah.